Ya, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi di materi kita untuk kelas kebumian ini. Eh, Materi ke-18 ya, materi tentang paleontologi. Ini materi tentang geologi sejarah, nanti selanjutnya dipisah. Sebenarnya ada materi baru, bukan materi baru. Ada materi di paleontologi yang dipisah jadi materi tersendiri ya. Jadi geokronologi itu tentang geologic time historis. Oke, kita langsung aja. Paleontologi. Nah, ini. Jadi, paleontologi adalah ilmu yang membahas tentang fosil ya. Jadi, sini membahas tentang fosil. Fosil sendiri itu merupakan sisa-sisa atau jejak yang merupakan bukti adanya kehidupan di masa lalu yang terekam atau terawetkan dalam batuan melalui proses alam. Nah, fosil sendiri berasal dari kata kodere atau yang artinya menggali. Nah, fosil ini diperoleh dengan cara menggali. Jadi, ada yang tersingkap, ada juga yang harus digali, spesimen yang terkubur itu. Nah, fosil ilmunya disimpan dalam suatu lapisan batuan yang mempunyai syarat tertentu. Nanti ada beberapa syarat yang kita sebut sebagai syarat taksonomik ya. Nah, itu. Ini salah satu gambar fosil. Nah, percabangan dari ilmu paleontologi sendiri itu ada beragam banyak jenisnya tergantung objek yang dipelajari. Yang pertama kalau misalkan yang dipelajari itu untuk objek-objek fosil tumbuhan namanya disebut sebagai paleobotani atau palinologi. Kalau misalkan hewan atau binatang sebagai objek fosilnya, maka dikatakan sebagai ilmu paleozoologi yang mempelajari subspesiesnya itu vertebrata dan invertebrata. Kemudian jika manusia itu paleoantropologi. Nah, misalkan fosil-fosil yang teman-teman pelajari di pelajaran sejarah ya. Pelajaran sejarah di kelas 10 ya nggak salah ya. Ada fosil Sangiran, Meganthropus paleojavanicus, fosil Homo erectus, Homo sapiens, nah itu termasuk dalam ilmu paleontologi, paleoantropologi. Kemudian kalau misalkan paleontologi berdasarkan ukuran objek studinya ada megafosil, mikrofosil, makrofosil, mikrofosil, dan nanofosil. Nantinya akan dipisah menjadi dua, mega dan makro dimasukkan ke dalam makro paleontologi dan mikro nano ini masuk ke mikro paleontologi. Ya. Oke, selanjutnya pembagian jenis fosil berdasarkan ukuran fosilnya. Tadi ada mega, makro, mikro, dan nano ya. Untuk makro mega itu yang ini. Ini ukuran organisme yang sangat besar ya. Vertebrata, hominid. Nah ini misalkan fosil-fosil dinosaurus kayak T-Rex ya kan itu. Nah itu masuk fosil megafosil lah yang masuk dalam kategori vertebrate fosil. Kemudian ada makrofosil yang ukuran organisme cukup besar, tak, tak memerlukan mikroskop tapi masih lebih kecil daripada ukuran megafosil ya. Misalkan cangkang-cangkang kerang, kayak dari golongan-golongan Paleopoda, Mollusca, itu masuk dalam kategori makrofosil. Kemudian untuk tumbuhan misalkan ada petrified wood, ini fosil-fosil tanaman apa ya, batang tanaman yang besar yang terfosilkan ya biasanya udah terganti sih termineralisasi di bagian dalamnya. Kemudian ada mikrofosil, ini ukuran organisme yang butuh mikroskop. Jadi yang ini nggak butuh mikroskop, jadi naked eye aja, mata telanjang bisa ngelihatnya. Kalau yang ini need microscope ya, we cannot see with the naked eye. Jadi ini perlukan beberapa tools tambahan, loop atau mikroskop ya. Nah, misalkan itu ada foram, radiolaria, diatom, dan fragmen-fragmen invertebrate fosil lainnya. Selanjutnya ada nanofosil, ukuran organisme yang amat kecil yang menggunakan mikroskop yang kuat ya, misalkan SEM dan TEM. Misalnya contohnya itu ada fosil Coccolithophor atau Cockpit. Nah ini untuk beberapa gambar ya untuk megafosil, misalkan ini ada rekonstruksi dari Triceratops, ini dari paleoantropologi dari Homo erectus, ini dari Stegodon Trigonocephalus, itu. Ini gambar dari makrofosil, misalkan ini dari fosil terumbu karang, ini dari bivalve internal case, jadi crinoida dari Echinodermata, ini bivalve dan gastropoda. Ini untuk fosil mikro dan nano, ada foram dan alga yang terspensi pada batuan dan mengendap jadi batuan tadi jadi batuan jadi fosil. Ini foram yang kecil di pada batuan, ini sayatan batuan yang mengandung fosil foram ya bentuknya kayak gini. Kemudian ada kokolit yang dilihat menggunakan scanning electron microscope atau SEM ya. Nah, tadi kita udah bahas fosil tuh. Nah, tadi kita bahas lagi tentang fosil adalah sisa atau jejak yang merupakan bukti adanya kehidupan di masa lalu yang terekam dan terawetkan pada batuan dan proses alam ya.
Fosil itu ada 3 jenis, teman-teman. Jadi ini ingat aja, ada body fossil, ada trace fossil, dan ada chemical fossil. Intinya sih kalau body fossil itu dia ada masih kerangka utuhnya. Kita masih bisa pegang badan atau wujud dari fosil tadi atau tulang belulang yang terfosilkan itu gitu. Jadi itu masih berupa benda yang bisa kita bisa pegang. Kemudian untuk trace fossil, ini fosil jejak. Jadi ini biasanya ada bentuk cetakan, mold dan case ya, atau suatu bentukan hasil apa ya, aktivitas organisme terdahulu. Jadi bentukannya itu udah trace, jadi jejak gitu. Kemudian ada chemical fossil. Ini senyawa yang tersimpan dalam batuan ya, senyawa organik. Ya. Senyawa tersebut merupakan hasil uraian dari tubuh organisme yang pernah ada, disebut sebagai fosil kimia. Jadi misalkan cangkang fosil tadi itu meluruh gitu ya. Nah, hasil luruhannya itu terendapkan di material suspensi sedimen lainnya dan endapan itu cukup banyak dan jadi dia berubah kan jadi fosil. Nah, endapan peluruhan senyawa organik tadi atau kerangka tadi itu jadi disebut sebagai chemical fossil. Biasanya kan tulang kan banyak kalsium ya. Nah, itu endapan-endapan kalsium apa ya? Kalsium plus yang mengendap dalam suatu material sedimen tadi disebut sebagai chemical fossil. Kemudian ada studi sistematik fosil. Nah, studi tentang morfologi, klasifikasi, sebaran, dan stratigrafis dan paleoekologi. Nah, ini studi sistematiknya itu dihubungkan dengan 4 sub bidang ini. Ya, ada morfologi, itu kita mempelajari bentuk-bentuk dasar, bentuk umum, bentuk khusus, rupa, ukuran dari cangkang dan sisa organisme tadi. Kemudian kita mengklasifikasikan, setelah kita dapatkan morfologinya, diklasifikasikan pembagian mikrofosil tadi masuk dalam takson apa di 5 kingdom. Jadi materi fosil ini lebih lekat banget sama materi biologi ya. Jadi teman-teman yang tertarik sama pelajaran ini tuh harus kuat sama pelajaran biologi, takson, dan harus hafal susunan-susunan dari kingdom sampai yang paling bawah itu. Nah, sebaran stratigrafisnya nanti udah kelihatan setelah kita belajar klasifikasinya. Maksudnya nanti lanjut ke sebaran stratigrafi, biasa ini disebut sebagai biostratigrafi atau korelasi lapisan stratigrafi lapisan tanah berdasarkan kandungan fosil atau bioorganiknya. Nah, jadi ini diketahui bagaimana keberadaan atau perkembangan takson sepanjang waktu geologi, gitu ya. Dan misalkan ada nih waktu tertentu ada nih fosil kokolitofornya, terus di lapisan yang lain udah hilang. Di mana lapisan tadi itu beda waktu. Nah, itu bisa kelihatan apakah ada faktor-faktor tertentu yang mengubah adanya lapisan tadi hilang di waktu yang seiring tadi. Itu ya. Kemudian ada paleoekologi. Ini hubungan timbal balik antara organisme yang membentuk mikrofosil dengan lingkungan hidup semula, tempat hidupnya. Gitu ya. Selanjutnya ada pembagian jenis fosil berdasarkan tipe fosil yang terfosilkan. Tadi udah singgung ya sedikit ya, body fosil. Sorry, modcast itu masuk body fosil kemarin. Trace fosil itu jejak-jejaknya. Oh ya, body fosil tadi salah satunya itu ada tubuhnya, cangkang aslinya. Ini awetan cangkang asli. Kemudian ada mold, ini awetan berupa cetakan. Nanti kita bahas proses pembentukan mold dan case ya. Case ini awetan berupa cetakan dari cetakan. Jadi udah ada cetakan, terus ada dapat lagi, terus keluar dari cetakannya dan dari cetakan yang baru ya. Cetakan dari cetakan gitu lah ya. Kemudian ada trace fosil, ini track ya. Track ini jejak, track awetan jejak berupa tapak. Ya kayak tapak kaki gitu ya. Kayak misalkan kan lihat ini deh, fosil di bukan fosil sih. Prasasti Ciauretum. Tapi itu nggak tergolong fosil sih. Itu cuma contoh aja kayak tapak tuh kayak gimana gitu. Atau nah kalau nggak ada gambarnya di sini sih. Fosil tapak tuh yang ini nggak salah ya. Ini kaki-kaki udah. Kaki-kaki apa deh? Kaki-kaki organisme terdahulu lah. Nggak tahu sih fosil apa. Terus ini ada trail. Trail itu awetan jejak berupa alur. Misalkan seretan kayak hewan-hewan melata ya. Kayak ular. Ular-ular purba dulu itu dia menghasilkan ada trail. Kemudian ada burrow. Burrow ini awetan berupa lubang sedimen yang masih lunak. Sedangkan boring itu awetan berupa lubang yang sedimen yang sudah mengeras. Jadi intinya kalau burrow itu kita ngelihat ada suatu lubang gitu ya, lubang bekas galian makhluk hidup dan sedimen itu masih golongan lunak tapi udah bentukan fosil gitu jadi dia tergolong burrow. Kalau boring itu udah ngeras gitu. Ya ini ya untuk proses pembentukan mold dan case. Jadi pertama itu misalkan ada cangkang Pelecypoda yang jatuh ke dasar laut. Misalkan yang ini tahapan yang pertama nomor 1.
Kemudian fosil cangkang tadi terkubur oleh sedimen akibat adanya partikulat sedimen yang turun ya dari atas mengendap di dasar laut. Jadi mengumpul di sekeliling cangkang tadi. Nah, kemudian kalsium karbonat dari cangkang asli larut meninggalkan rongga yang disebut mold. Nah, ini cangkang, jadi material ini kan tanahnya tadi ya. Aku lingkarin di sini. Nah, ini tanahnya ini tanah yang endapan sedimen tadi udah kopong karena kalsium karbonat dari cangkang tadi larut di dasar laut tadi. Nanti kita bisa pelajari di sistem peran karbonat ya kenapa bisa larut. Nah, itu menyisakan suatu rongga. Jadi itu rongga tadi disebut sebagai cetakan. Nah, batu tadi pecah dan menunjukkan adanya eksternal mold dari cangkang Velecipoda. Ini disebut sebagai case. Sorry, ini mold ya, sorry, mold. Ini mold, jadi dia awetan berupa cetakan. Jadi ini cetakan dari si cangkang yang luruh tadi. Kemudian kalau misalkan terbentuknya si case, jadi cetakan yang kosong tadi ini diendapkan lagi sama endapan-endapan CaCO3 atau SiO2 yang membentuk case. Jadi dia eh, lepas ya ini. Maksudnya terisi kembali gitu, terisi kembali, terus lepas sedimen di luarnya ini, menyisakan adanya cetakan baru, awetan yang baru dari cetakan. Cetakan dari cetakan, gitulah. Nah, selanjutnya ada tes fosil. Tes fosil ini sangat berguna ya pada rekonstruksi paleoekologi dan beberapanya itu ada beberapa komunitas yang biasanya terletak di daerah zona antara range subtidal sampai supratidal ya ini untuk tes fosil yang tadi ada boring sama buru tadi. Nah, ini biasa letaknya itu di daerah pesisir dan dia tuh ada terdiri dari beberapa spesies. Yang pertama itu ada Scolytos, Glossophorid, ada Cruziana, Zophicus, dan Nereides. Nah, ini Scolytos ini inspirasiku ya. Sangat suka dengan Scolytos karena di tempat aku banyak banget Scolytos. Ya, aku tinggalkan di daerah pesisir ya, di Dumai. Itu aku jumpa banyak banget rongga-rongga Scolytos di sana. Sangat menarik. Nah, ini untuk fase Scolytos itu biasa tinggal di wilayah litoral berpasir, jangan banyak adanya sedimentasi yang cukup cepat ya, ada proses erosional juga. Kemudian Glossophorid itu tinggal di wilayah komunitas lingkungan yang punya kondisi ciri khas litoral berpasir dengan sedimentasi yang menengah ya. Untuk Cruziana sendiri ini litoral hingga sublitoral yang biasanya terdapat pada pasir-pasir dengan rotasi yang baik dan eh, banyak kandungan silt ya di bawah eh, iniannya, above wave base-nya gitu. Kemudian ada Zophicus ini wilayah sublitoral hingga batial yang banyak kandungan pasir juga dan silt, tapi di bawah batas wave base-nya. Untuk Nereides ini mat ya, untuk lumpur dan biaya terdapat di wilayah batial. Oke, untuk pembagiannya tadi ini udah kan ya. Oke, ini mungkin terlupa sih ya. Chemical fosil ya. Chemical fosil ini senyawa organik terdapat pada batuan batu bara, serpi, dan serpi bitumen CH. Kayak gini contohnya. Oke, untuk waktu pembentukan fosil sendiri, fosil itu tadi kan dia sisa atau jejak makhluk hidup ya, rekaman masa lalu. Jadi underline itu di sini masa lalu. Jadi dia harus telah terbentuk di waktu-waktu yang biasanya 11.000 ya, 11.000 tahun yang lalu gitu. Untuk masa lalu sendiri dimaksud adalah masa-masa lalu geologis yang itu masih sebelum dari masa sekarang ya, before recent. Masa sekarang itu disebut sebagai Holocene. Ini masa sudah 12.000 tahun yang lalu saat berakhirnya zaman es terakhir ya. Kemudian masa lalu itu disebut sebagai masa sebelum Holocene, masa sebelum 12.000 tahun yang lalu. Nah, ini untuk geokronologinya, kita ada di recent atau Holocene yang ini. Masa sekarang ini untuk epoch sekarang ini kala yang sekarang ya. Jadi untuk masa lalu itu di masa-masa sebelum dari Holocene ini gitu. Terus kemudian ada pengawetan fosil. Sisa atau jejak merupakan bukti ya adanya kehidupan di masa lalu yang terekam dan terawetkan dalam batuan melalui proses alamiah. Itu masih pengertian dari fosil. Nah, tadi ada dua proses yaitu terekam dan terawetkan. Yang pertama itu terekam, jadi dapat diamati dengan menggunakan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi kita fosil tadi itu masih bisa dilihat. Ya, itu terekam ya maksudnya. Terekam. Baik itu kita ngeliat melalui langsung, melalui mata, atau kita alat bantu, mikroskop atau loop. Nah, kemudian prosesnya itu juga terawetkan.
Jadi belum banyak mengalami perubahan bentuk dari bentuk aslinya, serta tidak menjadi rusak atau hancur melalui proses-proses nanti disebut sebagai proses taksonomiknya itu fosil ya. Jadi dikatakan fosil jika dia terekam, ya kita bisa ngeliat buktinya ada gitu ya, valid, dan dia itu terawetkan dalam berbagai bentuk tadi, misalkan dia mold atau case atau body fosil ataupun yang tadi yang terfosil tadi itu bisa dicek gitu ya. Kemudian batuan-batuan yang mengandung fosil apa aja emangnya? Nah, kita belajar fosil kan tadi sisa atau jejak yang merupakan bukti adanya kehidupan ya di masa lalu yang terekam dan terawetkan di dalam batuan melalui proses alam. Nah, batuan sendiri itu kan udah belajar di petrologi ya. Dalam yang tersusun oleh mineral terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, batuan yang mengandung fosil itu biasanya ada disebut sebagai batuan sedimen. Jadi nggak mungkin di batuan beku karena biasanya suhunya panas. Begitu juga dengan metamorf yang kena tekanan yang tinggi. Jadi dia bisa hancur kan kalau di sana. Nah, jadi dia tuh umumnya banyak di sedimen. Tapi nggak memungkinkan juga sih di batuan metamorf yang biasanya untuk di fase yang rendah ya. Misalkan tekanannya rendah, suhunya juga rendah. Itu bisa memungkinkan sih. Hmm. Nah, batuan sedimen di bumi itu cukup banyak ya. Kalau nggak salah sekitar 75% menutupi wilayah permukaan bumi. Sisanya itu beku dan metamorf. Nah, keseluruhan itu batuan beku metamorf memang jauh lebih banyak dari batuan sedimen. Tapi itu secara keseluruhan di dalam bumi gitu. Tapi kalau misalkan di permukaan, batuan sedimen itu masih lebih banyak dijumpai. Jadi persentasenya itu sedimen di permukaan lebih banyak, sedangkan di bagian dalamnya itu beku dan metamorf itu lebih banyak ya. Itu untuk komposisi di bumi gitu. Nah, batu sedimen mempunyai sifat-sifat berlapis. Ini mungkin udah aku pelajari. Udah kita singgung ya di video tentang batuan sedimen ini bisa dicek aja sih lebih detail di sana. Ini cuma sekilas saja. Nah, ini contoh-contoh batu sedimen yang banyak mengandung fosil, misalkan batu lempung, kaya akan fosil moluska di Sangiran, ada batu gamping yang kaya akan fosil balanus di Kelayu Sragen, ini perselingan batu gamping dan lapal yang kaya akan fosil foram di Temas Bayat, ada juga di batu pasir yang struktur silang siurnya kaya akan fosil vertebrate di Trinil Ngawi. Nah ini. Nah, tadi kita udah belajar tentang terawetkan, terekam, batuan, masa lalu, ya kan. Kemudian tagline berikutnya itu ada di proses alam. Nah, proses alam ini proses yang bukan kerjaan dari kita ya, bukan buatan dari manusia. Sehingga proses alam yang berpengaruh pada proses pembentukan fosil itu biasanya di proses eksogen, berupa dari aktivitas pelapukan, erosi, transportasi, pengendapan, deposisi yaitu, atau pembatuan identifikasi. Nah, proses yang berdampak positif pada pembentukan fosil yaitu ada proses pengendapan dan pembatuan atau litifikasi. Ini ya. Kemudian fosil yang berdampak negatif itu pelapukan, erosi, dan transportasi. Ya karena jelas ya kalau misalkan erosi mengalami pelapukan jadi batunya rusak, fosilnya jadi rusak atau dia apa ya, terekspos ke udara yang pastinya akan mengalami reaksi tertentu ya, misalkan dengan hujan, kalau misalkan hujan asam bahkan ya, atau abrasi dengan udara yang membawa partikel sedimen yang terbawa oleh angin tadi, erosi ya, terabrasi gitu. Nah, beberapa persyaratan agar organisme yang mati dapat terawetkan sebagai fosil yang baik itu ada beberapa proses taksonomik namanya. Yang pertama, ini ya, cangkangnya itu harus keras, kemudian jumlahnya itu harus banyak, dan dia harus ukuran kecil. Kalau ukuran besar dia mudah tererosi. Cepat terkubur oleh sedimen tadi dan relatif impermeable atau tidak mampu terserap. Impermeable itu nggak mampu menyerap dan melepaskan air ya. Jadi benar-benar nggak ada kontak apapun dengan air di luar lingkungan tadi. Gitu. Kemudian setelah kubur tidak terserang oleh air tanah yang bersifat korosif dan lapisan pengandungnya tidak rusak karena proses-proses tektonik, magmatik ataupun metamorfisme ya. Ini. Kita bahas yang pertama dulu yaitu uh, ini fosil rekaman organisme jadi proses taksonomik. Suatu intinya suatu proses yang mengenai suatu fosil tadi, yaitu ya proses taksonomik. Nah, proses-proses taksonomik tadi juga disinggung sih di syarat-syarat sebelumnya, itu proses-proses yang merusak, yang tidak menghasilkan fosil ya, itu proses-proses taksonomik. Yang pertama misalkan dia dimangsa oleh predator, ya tulang belulang tadi diambil sama kucing misalkan, itu predator kan ya, itu proses taksonomik. Jadi proses taksonomik ini proses tambahan ya, yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, busuk karena bakteri sebelum terkubur, kemudian hancur karena transportasi atau erosi,
Terkubur secara lambat, hancur sebelum sebelumnya terkubur. Terkubur lambat, hancur cepat ya, hancur karena proses tektonik atau magmatik ataupun metamorfisme ya. Kemudian terkubur lambat, cepat atau cepat ya pada batuan poros yang biasa dia permeabel ya kalau poros ini, dan hancur karena air tanah yang korosif. Nah, ini proses-proses tektonik yang merusak sehingga bisa apa ya, potensi terbentuknya fosil jadi lebih kecil gitu. Nah, proses yang menghasilkan fosil itu tadi yang syarat-syarat yang sebelumnya ya. Terkubur secara cepat pada batuan yang kedap air, tidak terkena proses tektonik yang merusak. Ya, ini yang pertama itu cangkang yang keras ya, kita bahas dulu satu-satu. Cangkang yang keras. Jadi kalau cangkang keras memungkinkan untuk tidak gampang rusak oleh proses pembusukan dari aktivitas remik-remik bakteri ya, kemudian erosi secara fisik dan transportasi juga secara fisik. Cangkang keras dari organisme yang hidup secara berkoloni lebih gampang terawetkan daripada hidup soliter. Misalkan berkelompok dia kayak koloni koral itu jadi lebih cepat untuk terbentuknya fosil. Kemudian perkecualian khususnya dalam keadaan tertentu tanpa cangkang keras mendapat terawetkan sebagai trace fosil. Contohnya Ediacaran fosil yaitu bagian yang lunak ya gitu. Ini trace fosil yang ditemukan. Bentuk. Kemudian jumlah banyak dari dan ukuran yang kecil ya. Nah, jumlah yang banyak memungkinkan masih ada sisa yang relatif utuh seandainya sebagian besar mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian ukuran kecil itu sukar mengalami abrasi. Sehingga dalam satu volume batuan yang kecil masih dijumpai banyak fosil yang berukuran kecil. Sedang kalau misalkan ada fosil yang gede gitu ya. Proses perwakilan satu organisme macam organisme saja. Jadi dia cukup dia pun satu juga apa ya? eh, Lebih cepat evolusinya gitu. Nah, contohnya ini, satu fragmen contoh yang kecil akan mewakili organisme dalam jumlah yang besar. Ini kan kecil-kecil, tapi dia berkelompok, jadi ukurannya lebih banyak dan masif kan. Ketimbang misalkan yang ini satu fragmen fosil besar hanya mewakili satu organisme saja. Ini tulang dari si gajah mamut ini misalkan. Penguburan yang cepat ya. Cepat terkubur oleh sedimen yang relatif impermeable, jadi organisme terbebas dari faktor-faktor predasi atau pemangsa dan bakteri pembusuk ya. Kemudian organisme terbebas dari faktor-faktor pelapukan dan abrasi. Nah, kemudian setelah terkubur dia tidak terserang oleh air tanah yang bersifat korosif dan harus bersifat impermeable tadi. Jadi fosil yang tersimpan itu tidak akan larut. Ya, baik itu untuk proses pelarutan karbonatan ataupun proses silifikasi lainnya. Nah, ini terakhir itu proses-proses dinamika tektonik ya, ataupun magmatis ataupun metamorfisme. Jadi proses-proses ini tuh memungkinkan fosil tuh jadi hancur karena ada proses tekanan kan. Ini. Nah, tekanan-tekanan yang menimpa fosil di lapisan-lapisan sedimen ini misalkan itu membuat struktural dari fosil tuh hancur. Jadi tidak bisa teridentifikasi lagi. Jadi nggak bisa direkam lagi kan tadi syarat-syaratnya itu fosil itu bisa di dua cara. Bukan dua cara. Ada dua ini dikatakan sebagai fosil ya. Suatu teknis ya itu terawetkan dan terekam. Nah, jadi dia udah nggak terawetkan pun dia nggak terekam pula gitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai fosil nantinya. Nah, kemudian ada proses magmatik dan metamorfisme yang juga bisa menghancurkan. Melalui proses rekristalisasi, semua jenis fosil dari semua jenis ukuran itu bisa hilang akibat suhu yang panas tadi. Ini akibat tekanan yang tinggi, high pressure, ini akibat temperatur yang tinggi. Ya, ini bonus ya, ini salah satu fosil dari T-Rex. As you know lah ya, semua orang juga tahu kalau ini fosil yang sangat familiar ya. Di film-film Jurassic Park itu ya film yang sangat mengadopsi tentang paleontologi ya khususnya yang di apa ya ya kan nonton sendirilah film itu ya kan. Aku aku jarang nonton film itu sih, agak membosankan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semangat untuk belajarnya. See you.